Halo semuanya, senang sekali kita ketemu kembali di mini course kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pada video sebelumnya, kita sudah bahas tentang bagaimana orang bisa kenal dan percaya dengan bisnis kita atau toko kita. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam dua alasan paling sering orang akhirnya jadi beli, yaitu produk yang berkualitas dan promosi yang menarik. Ibaratnya begini, orang mungkin sudah kenal kita, mereka percaya kita, dan kalau barangnya sesuai harapan, atau bahkan hanya sekedar bikin mereka penasaran untuk mencoba, akhirnya kemungkinan besar pelanggan akan. Saya yakin, pasti kita pernah mengalami ini nih. Kita beli barang, tapi ternyata kualitasnya jelek. Rasanya gimana ya? Pasti tentunya akan sangat kecewa, bahkan kita akan kapok untuk kembali lagi. Nah, sebaliknya, kalau kita beli barang ternyata bagus, rasanya kita pasti senang dong, pasti puas dong, dan biasanya kita akan menceritakan ke orang lain, entah itu keluarga, pada teman, atau bahkan kerabat jauh. Itulah kenapa produk itu ibarat janji kita kepada konsumen. Kalau janji kita tepati, mereka akan balik lagi, dan balik lagi. Kalau tidak kita tepati, mereka pasti akan pergi, bahkan akan menceritakan kejelekan itu kepada orang lain. Makanya kualitas produk itu bukan cuma soal barangnya, tapi soal menjaga nama baik usaha, nama baik toko, nama baik bisnis kita semuanya. Berikutnya, coba kita bayangkan dalam satu jalanan terdapat beberapa penjual bakso. Ya, betul, semuanya jualan bakso. Tapi coba perhatikan, biasanya ada satu saja yang paling ramai. Kenapa bisa menjadi seperti itu? Biasanya jawabannya sangat sederhana. Karena rasanya konsisten, entah karena dagingnya segar, tempatnya bersih, atau bahkan pelayanannya yang cepat. Nah, itu yang bikin warung tersebut beda dari yang lainnya. Itulah yang disebut nilai tambah. Sedangkan dalam proses bisnis kita yang menjual passion muslim pun sama. Kita harus menyampaikan promosi informasi supaya nilai tambah yang ada dalam produk kita itu bisa sampai ke konsumen. Jadi pintar-pintar kita tuh untuk menyampaikan apa yang memang harus disampaikan. Contoh misalkan, kita tampilkan foto detail bahan dan jahitan, lalu posting di media sosial untuk menunjukkan bahwa kualitas produk yang kita jual, yang kita tawarkan itu memang sepadan. Kemudian tunjukkan tuh testimoni pelanggan, misal ada komentar tentang gamisnya yang dipakai itu lebih nyaman, gak mudah kusut, atau sejenisnya. Atau kita bikin cerita di balik produk tersebut, misalnya produk ini menggunakan bahan yang berkualitas tentang apa, atau kenapa desain ini seperti ini, terinspirasi dari apa, apakah trennya seperti yang terbaru, dan seterusnya. Dengan begitu, konsumen bukan hanya melihat baju, tapi juga paham bahwa ada nilai-nilai lebih yang kita tawarkan dibandingkan produk dari toko atau brand lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam peran penting promosi itu sehingga menjadi tepat sasaran. Kalau kita dengar kata promosi, biasanya kita akan langsung kepikiran itu tentang diskon. Padahal promosi itu ada dua jenis, promosi penjualan dan promosi informasi. Yang pertama, promosi penjualan. Sifatnya itu jangka pendek. Contohnya, diskon menjelang lebaran, beli 2 gratis 1, dapat kerudung, atau cashback untuk pembeli pertama. Nah, yang kedua, promosi informasi. Ini sifatnya jangka panjang. Bentuknya bisa posting katalog, koleksi baru di Instagram, bikin video mix and match gamis dan hijab bagaimana cara pakainya, atau sekedar konsisten update di WhatsApp grup pelanggan. Tujuannya satu, supaya orang semakin sering melihat, semakin tahu produk kita ada, dan semakin mengingat, lama-lama akan jadi percaya. Nah, supaya promosi ini tepat sasaran, kita harus kenal dulu siapa targetnya. Kalau targetnya ibu-ibu muda, ya promosinya lewat Instagram atau WhatsApp atau bahkan TikTok.
Tampilkan misalkan foto keluarga harmonis pakai baju muslim seragam kita. Kalau targetnya remaja, bikin konten video pendek perbanyak di TikTok dengan gaya kekinian. Kalau targetnya bapak-bapak, biasanya mereka lebih suka lewat katalog yang simple atau highlight kenyamanan dan harga. Jadi bukan cuma asal diskon atau asal posting, tapi harus kita sesuaikan jenis promosi dengan siapa yang kita tuju. Dengan begitu, promosi kita akan lebih efektif dan hasilnya lebih terasa tepat. Sekarang kita bayangkan kembali. Di satu sisi, ada satu toko yang melakukan promosi informasi luar biasa, juga melakukan promosi penjualan besar-besaran, tapi ternyata barangnya jelek. Saya yakin konsumen mungkin datangnya hanya sekali, tapi setelah itu kapok, bahkan akan bercerita yang tidak bagus kepada teman. Sebaliknya, ada toko yang sebenarnya punya produk bagus, tapi tidak pernah melakukan promosi informasi dan promosi penjualan, sehingga orang-orang tidak tahu bahwa toko itu ada. Akhirnya penjualan ya tetap sepi juga. Kuncinya di sini adalah keseimbangan. Kalau produknya bagus dan promosinya luar biasa tepat, hasilnya konsumen bukan cuma puas, tapi juga akan balik lagi dan akan jadi pelanggan setia kita. Kita ambil contoh nyata deh yang ada di depan mata kita, yaitu Indomie. Kenapa Indomie itu selalu jadi pilihan? Pertama, karena kualitasnya konsisten, dari dulu sampai sekarang rasanya tetap enak, harganya juga tetap terjangkau. Dan orang yakin kalau beli Indomie hasilnya tidak mengecewakan tentunya. Yang kedua, promosi mereka itu kreatif. Iklan Indomie sering bikin kita ingat, kadang dengan lagu yang nempel di kepala, kadang dengan cerita yang dekat dengan keseharian kita. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh lagi, pasti kita tahu yang namanya Warmindo dengan warna yang khas dengan Indomie. Nah, kombinasi kualitas yang konsisten dan promosi yang kreatif ini bikin Indomie bukan sekedar mie instan, tapi sudah jadi bagian dari budaya kita. Jadi kalau kita rangkum, produk berkualitas itu bikin konsumen puas, promosi yang tepat itu bikin konsumen tertarik untuk coba. Kalau dua hal ini dijadikan satu kesatuan, konsumen bukan hanya akan membeli sekali, tapi bisa jadi pelanggan yang setia, kemudian menceritakan tentang kepuasan mereka kepada rekan-rekannya. Dan ingat, niat beli yang kuat lahir dari kepuasan dan kepercayaan yang harus terus kita bangun dengan berbagai cara dan upaya. Nah, di video berikutnya kita akan bahas sesuatu yang sering jadi penentu utama apakah konsumen balik lagi atau tidak, yaitu tentang pengalaman pelanggan. Karena ternyata bukan cuma produknya saja, tapi bagaimana mereka sebagai pelanggan bisa merasa dilayani dari mulai datang sampai pulang, bahkan ketika sudah sampai di rumah. Jadi sampai jumpa di video keempat.